Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niridaillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' auladihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi al khamsina rusul jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam sun mu'allifi hadzal kitab Syekh Syarafuddin Yahya al-Amriti nafa'anallahu bihi ma bi'alumihim Nabi asrarihim fitarini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamuhum utawi kalam munggone ulama nahwu iku lafdun lafat mufidun kang aweh faedah apa lafat musnadun kang den sandaraken apa lafat wal kilmatul lan utawi kang aran kalimat iku al-lafdu lafat al-mufidu kang aweh faedah apa lafat al-mufradu kang ijen apa al-lafdu. Jadi kalam menurut ulama nahwu adalah lafat yang berfaedah dan disandarkan kepada kata yang lain. Artinya terkumpul dari beberapa kata. Itu adalah kalam dan yang memberikan faedah. Sedangkan yang namanya kalimat adalah lafaz yang berfaedah atau yang mempunyai arti dan diucapkan sekali saja. Lismin wa fi'lin summa harfin tangqasim wa hadhihi salasu wahiyal kalim. Lismin maring isim wa fi'lin lan maring fi'il. Summa harfin mongkon uli maring huruf tangkosimu dadi kabagi apa kalimah. Tangkosimu dadi kabagi apa kalimah. Wa hadhihi lan utawi ikilah salasa. Salasa itu isim, fi'il, huruf. Iku salasuha utawi telu-telune hadhihi. Hiyal kalimu yaiku kang aran kalim. Kata itu terbagi menjadi tiga. Di dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi tiga. Yaitu isim fi'il, dan huruf. Sedangkan kumpulan dari beberapa kata, tiga kata ke atas, itu disebut dengan kalim. Wal qaulu lafdun qad afadha mutlaqa kakum waqad wa inna zaidan irtaqo. Wal qaulu lan utawi kang aran qaul iku lafdun lafat qad afadha kang temen-temen aweh faedah apa lafat mutlakon kelawan mutlak kakum kaya lafat kum waqad lan lafat qad wa inna zaidan irtaqo lan lafat inna zaidan irtaqo. Jadi qaul itu adalah lafat yang mempunyai arti secara mutlak. Itu disebut qaul. Seperti lafat kum yang artinya berdirilah. Qad ini tanda-tanda fi'il ya, salah satu tanda-tandanya fi'il. Inna zaidan irtaqo. Nah, ini beberapa kata dijadikan satu. Ini disebut qaul. Inna zaidan irtaqo qaul, qad ini juga qaul, kum juga qaul. Wal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif.
Wal ismu lan utawi isim bitanwini kelawan tanwin wal khafdi lan kelawan iku urifa dan weruhi apa isim. Wa harfi khafdin lan kelawan huruf khafd wa bila min wa alifin lan kelawan alif lam. Dan kalimat isim itu bisa diketahui dengan tanda-tanda. Yang pertama adalah tanwin, kedua i'rab khafd, ketiga huruf khafd, dan ada al. Setiap kalimat yang ada alnya maka dia pasti berupa kata atau kalimat, yaitu kata benda atau isim. Wal fi'lu ma'rufun bi qatwasini wa ta'ittanisi ma'at taskini. Wal fi'lu lan utawi fi'il iku ma'rufun bisa den weruhi apa fi'il bikot kelawan tanda kot wasini lan tanda sa wa lan tak taknis ma'at taskini serta den sukun. Di antara tanda-tanda fi'il lagi, fi'il dapat diketahui dengan tanda yaitu kot. Setiap ada kata yang ada kotnya pasti dia itu adalah fi'il. Terus yang berikutnya adalah sa. Kalla sa ya'lamun. Berarti ya'lamun itu adalah fi'il karena ada sa ini. Dan tak taknis yang mati. Nah, ini tanda-tandanya fi'il. Nanti akan dijelaskan lebih detail di belakang. Wa tafa'alta mutlaqan kaji tali wa nuni wal yafif alanna waf'ali. Wa tafa'alta lan ta'il lafat fa'alta mutlaqan kelawan mutlak kaji tali kaya lafat ji tali. Wa nuni lan tondo nun taukid wal yalan anas mukhadhabah fif'alana ing dalem lafat if'alana waf'ali lan ing dalem lafat if'ali. Dan tanda fi'il lagi juga adalah tak mutakallim, tak mukhatab ataupun mukhatabah yang ditandai dengan kata-kata mutlakon ini. Mutlakon ini berarti fa'alta, fa'altu, fa'alti. Itu semuanya adalah tati, itu adalah tandanya fi'il. Wa nuni wal yaf'alana, dan fi'il juga ada tanda fi'il juga adalah nun taukid. Seperti lafaz if'alanna, jadi nunnya ini adalah nun taukid. Dan juga ya muannas mukhadhabah dalam lafaz if'ali. Nah, if'ali dan ya ini adalah tanda namanya ya muannas mukhadhabah. Wal harfu lam yasluh lahu alamah illa intifa qabulihil alamah. Wal harfu lan utawi huruf iku lam yasluh ora patut lahu kedue huruf apa alamatun tondo. Apa alamatun tondo. Ilan tifa qabulihi angin ora nerimone huruf al alamata ing alamat utawa ing tondo. Pembagian kata yang terakhir adalah huruf. Nah, huruf itu tidak patut untuk menerima tanda, ya, kecuali ketidak menerimanya huruf kepada suatu tanda merupakan tanda dari huruf itu sendiri. Jadi karena tidak menerima tanda, sehingga status dia tidak menerima tanda itulah yang akhirnya menjadi tandanya huruf. Itu ya. Jadi huruf tidak menerima tanda. Baik, konco-konco semuanya, sekarang kita akan belajar penjelasannya. Di sini pertama adalah kalam, ya. Kalam itu ada secara definisi ada 3 versi. Ada yang menurut ahli nahwu atau biasa disebut dengan nahwiyin atau nuhat. Ada kalam menurut ahli bahasa atau lughawiyun, atau menurut ahli fikih yaitu fuqaha. Nah, kalam
menurut ahli nahwu itu adalah lafadz yang memberikan kefahaman dan terdiri dari susunan beberapa kata. Itu adalah definisi dari kalam menurut ahli. Pokoknya di situ ada beberapa kata terkumpul menjadi satu, kemudian membentuk sebuah kefahaman, sehingga orang yang mendengar itu paham apa yang dimaksud oleh mutakallim atau orang yang berkata, itu pendengarnya paham apa yang dimaksud. Nah, itu adalah kalam menurut ahli nahwu. Beda lagi dengan kalam kalau menurut ahli bahasa. Kalau kalam menurut ahli bahasa itu adalah ibarah dari sebuah ungkapan, ya. Pokoknya diungkapkan, disuarakan dari mulut. Menurut ahli bahasa itu adalah itu adalah kalam. Nah, sedangkan lain lagi dengan kalam menurut ulama fikih atau fuqaha. Kalam itu menurut fuqaha adalah kata-kata yang dapat membatalkan sholat. Nah, itu kalam. Biasanya terdiri dari satu huruf yang berfaham atau yang memberikan kefahaman. Satu huruf yang memberikan kefahaman, atau dua huruf meskipun tidak memberikan kefahaman. Itu menurut, karena sudah mengatakan satu huruf atau dua huruf sehingga sholatnya batal, maka dia atau itu bisa dikatakan kalam menurut ahli fikih atau menurut ahli atau fuqaha. Oke. Istilah-istilah dalam definisi kalam. Ada istilah-istilah yang harus kita pahami dan harus kita kenal ketika kita belajar nahwu di bab kalam. Di situ itu ada istilah namanya lafadz. Ya. Lafadz itu as-sawt al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Jadi lafadz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Nanti huruf hijaiyah yang ada 28 alif, ba, ta, sa sampai ya itu hijaiyah semuanya. Kalau ada suara yang mengandung huruf hijaiyah, maka itu dinamakan lafadz. Contoh di sini adalah ketika saya mengucapkan, ya, kalau digarisbawahi, saya mengucapkan ja'a zaitun. Ja'a zaitun. Saya ucapkan kata-kata ja'a zaitun. Berarti kalau saya ucapkan, berarti itu ada suara, ya. Dan di situ ada beberapa huruf hijaiyah, ada jim, ada hamzah, ada za, ya, dal, yang artinya zaitun datang. Nah, suara saya, kata saya, ja'a zaitun, itu dinamakan lafadz, ya. Namakan atau ja'a gitu dok, ja'a tanpa zaitun, itu pun dinamakan lafadz. Atau zaitun gitu dok, namanya lafadz. Nah, itu. Ini kasih kotak di sini merah. Kalau dua kata di atas diucapkan berupa suara, maka disebut lafadz, ya, berupa suara, ya. Tapi kalau hanya sekedar tulisan, maka belum disebut dengan lafadz. Nah, itu. Meskipun memberikan kefahaman, tapi kalau tidak ada suaranya, maka dia belum dikatakan lafadz. Atau tanda-tanda isyarah rambu-rambu, seperti rambu-rambu lalu lintas. Kita paham itu, kita harus belok kanan, kita harus belok kiri, ya. Kita paham, tapi itu hanya tanda saja, maka itu tidak bisa dinamakan lafadz. Oke, lanjut. Berbeda, ya. Berbeda juga dengan suaranya hewan. Kita bisa tahu, ya, sering kita tahu ada burung puyuh yang bisa mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, itu burung puyuh. Apakah itu lafadz? Bukan. Loh, itu ada huruf hijaiyah? Enggak. Huruf hijaiyah itu ada makhrajnya. Ada makhrajnya, ya. Tidak bisa disebut lafadz, ya. Tidak bisa disebut ini burung puyuh tidak bisa disebut lafadz. Karena apa? Karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Hurufnya cuma makhrajnya, ada yang harus dari tenggorokan, harus dari lidah, harus dari mim, harus dari bibir dan sebagainya. Kalau burung puyuh tidak bisa, karena adanya hanya cocok tok, ya, cocok tok. Nah, oleh karena itu tidak bisa dikatakan lafadz. Oke,
Kita lanjut. Ada istilah mufid. Jadi kalamuhum lafdun mufidun. Ya. Yang dimaksud mufid itu apa? Menghasilkan faedah terhadap pendengar. Ya, ada kalanya ketika seseorang mengucapkan, ya, yang mendengarkan tidak mengerti apa yang tidak paham apa yang dimaksud atau yang dimaksudkan oleh si mutakallim, orang yang berbicara. Ada kalanya orang yang mendengar itu sudah paham apa yang diucapkan oleh mutakallim karena sesuatu yang sangat maklum. Ya. Jadi ada dua. Itu menghasilkan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh mutakallim, sehingga ketika memberikan kefahaman terhadap mutakallim, ya, apa yang dimaksud oleh mutakallim, maka itu disebut mufid. Atau menghasilkan perhatian yang diucapkan oleh seseorang itu sudah sama-sama tahunya, ya. Yang mengucapkan tahu, yang mendengar juga tahu, tapi yang mutakallim ini tetap melafalkan atau mengucapkan supaya orang yang mendengar itu memperhatikan, artinya mendapatkan perhatian dari pendengar. Nah, ada kalanya memberikan pemahaman, ada kalanya menghasilkan perhatian. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Kalau saya mengucapkan qara'a zaitun, ya. Kalau saya mengucapkan qara'a zaitun yang artinya zaitun membaca. Ya, pasti Anda semuanya akan bertanya, membaca apa? Nah, ini berarti kata-kata saya qara'a zaitun belum memberikan kefahaman terhadap Anda. Ya, belum memberikan kefahaman terhadap Anda. Karena masih ada pertanyaan, membaca apa? Kalau saya tambah qara'a zaidun al-Qur'ana, Zaid membaca Al-Qur'an. Nah, baru disinilah kemudian memberikan kefahaman kepada Anda bahwasanya oh ternyata Zaid itu membaca Quran, begitu. Memberikan pemahaman seperti itu. Ada lagi kalau saya mengucapkan as-sama'u fawqana, yang artinya langit itu di atas kita. Semua orang tahu, saya tahu, Anda tahu, semua yang mendengar yang ada di dunia ini tahu kalau langit itu ada di atas. Tapi kenapa kok saya mengucapkan as-sama'u fawqana kepada Anda? Kenapa? Agar Anda memperhatikan apa yang saya ucapkan. Nah, itu makanya dinamakan menghasilkan perhatian. Itu juga disebut dengan mufid. Oke. Kita lanjut. Kemudian istilah yang berikutnya adalah musnad. Kalamuhum lafdun mufidun musnadun. Musnad itu apa? Mengumpulkan satu kata dengan kata yang lain dan saling memberikan faidah. Nah, itu. Ini biasanya itu bisa terdiri dari fi'il fa'il, bisa terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, itu. Jadi fi'il memberikan faedah kepada fa'il, fa'il juga memberikan faedah kepada fi'il. Fi'il tidak akan sempurna tanpa ada fa'il, fa'il pun tidak akan ada artinya kalau tidak ada fi'il. Mubtada itu juga gitu, mubtada tidak ada maknanya kalau tidak ada khobar. Khobar pun tidak ada maknanya kalau tidak ada mubtada. Jadi saling memberikan faedah. Itu namanya musnad. Ya. Seperti contoh yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan, qara'a zaitun ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Qara'a itu fi'ilnya, zaitun fa'ilnya. Al-Qur'ana itu maf'ul bih. Nah, ini kumpulan dari beberapa kata. Qara'a satu kata, zaitun satu kata, Al-Qur'ana satu kata, dikumpulkan jadi satu dan dengan jalan memberikan faedah antara kata satu yang lainnya, yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka ini namanya musnad. Seperti as-sama'u fawqana, as-sama'u itu mubtada, fawqana itu khobar, ya. Nanti sama-sama memberikan faedah, seperti itu, musnad. Jadi sekali lagi yang namanya kalam itu adalah kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Lafat
yang memberikan faedah kefahaman terhadap orang yang mendengarkan dan terkumpul dari beberapa kalimat atau beberapa kata. Oke, kita lanjut. Kita coba perhatikan yang ini ya. Oke. Ada kata-kata ja'a. Ja'a zaidun ya. Ja'a zaidun. Ja'a itu adalah kata, artinya datang. Zaidun adalah juga kata. Zaidun nama dari seseorang, dikumpulkan menjadi satu. Ja'a zaidun, Zaid datang. Nah, ketika saya mengucapkan ja'a zaidun, Anda paham, oh berarti Zaid itu datang. Begitu. Karena sudah memberikan kefahaman seperti itu, maka disebut kalam. Beda kalau hanya ja'a tok, ja'a tanpa ada fa'il, atau zaidun tanpa ada fi'il, maka tidak memberikan kefahaman apa maksudnya dia mengatakan zaidun, apa dia maksudnya mengatakan ja'a. Nah, itu kalau jadikan satu seperti ini, ja'a zaidun, maka disebut dengan kalam. Ini lafadz yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan memberikan faedah pemahaman yang sempurna. Oke, kita lanjut. Kita bedakan dengan yang ini ya. Tadi saya mengucapkan ja'a zaidun, kemudian saya tambah in di depannya. In ja'a zaidun ya. In ja'a zaidun. Artinya jika zaidun datang. Loh Pak, ini kok bukan kalam? Loh iya. Ketika saya mengatakan jika zaidun datang, maka Anda pasti akan bertanya, kalau zaidun datang terus ngapain? Kan seperti itu ya. Makanya belum memberikan pemahaman, sehingga karena belum memberikan pemahaman terhadap mustame' atau mukhatab, maka tidak bisa dikatakan kalam, atau belum bisa dikatakan kalam. Nanti kalau ja'a zaidun tok kalam, ditambah in malah tidak menjadi kalam ya. Itu ya, bisa kita pahami bersama. Sebenarnya juga ya, ada qara'a, ada zaidun alkitabah ya. Qara'a artinya membaca, zaidun ini artinya nama orang, alkitabah artinya buku. Jadi zaidun membaca kitab atau membaca buku. Nah, qara'a zaidun alkitabah ini termasuk kalam karena memberikan pemahaman yang sempurna terhadap siapa? Terhadap mukhatab, terhadap pendengar, sehingga mukhatab atau pendengar itu tidak lagi bertanya-tanya Zaid baca apa? Tidak, karena sudah memberikan kefahaman. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ada SPO ya. SPO itu atau SP atau SPO, subjek, predikat, objek. Ada yang cukup SP saja, Zaid, subjek dan predikat. Ini sama. Kalau dalam bahasa Arab juga gitu, fi'il, fa'il, maf'ul. Ada kalanya tidak, ada kalanya tidak butuh maf'ul ya. Cukup fi'il dan fa'il. Seperti tadi, ja'a zaidun, itu tidak butuh maf'ul. Nanti itu ada pembahasan berikutnya di dalam bab fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Qara'a zaidun. Nah, dibedakan. Coba dibedakan ya. Oke. Qara'a zaidun tanpa ada alkitabah. Nah, itu. Maka karena tidak ada alkitabah, maka qara'a zaidun belum bisa dikatakan kalam. Baru setelah ada kitab bisa dikatakan kalam. Oke. Nah, ini terus kemudian ada istilah lagi. Jadi ada kalam, sekarang ada kalimat. Kalimat ya, dalam bahasa Arab kalimat itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Itu lafadz yang mufrid dan mufrad. Kalau dalam nazamnya wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Wal kilmatul lafdu
al-mufidu, al-mufradu. Ya, jadi lafadz yang mufid dan mufrad. Kalau maknanya lafadz sudah sama dengan yang tadi, ya. Sekarang ada mufid, mufid dengan yang ada di kalam berbeda maknanya. Terus mufrad, maksudnya apa? Ya, mufid di dalam kata, di dalam definisi kalimat itu adalah kata yang mempunyai makna, kata yang punya arti. Ya. Kalau mufrad diucapkan, dilafalkan satu kali. Kata itu dilafalkan satu kali. Ya. Kalau mufid mempunyai arti. Kalau yang tadi kan memberikan kefahaman faedah. Tapi kalau mufid di dalam kata itu artinya mempunyai arti, lahu maknan itu. Seperti lafaz masjidun, kitabun, rajulun, Muhammadun, kursiyun. Nah, ini masjidun. Ketika saya membaca masjid, maka Anda tahu bahwa yang dimaksud masjid itu adalah maknanya adalah gedung yang besar dipakai untuk beribadah. Kitabun, buku. Rajulun, orang laki-laki. Muhammadun, nama orang. Kursiyun, kursi. Nah, itu ada maknanya semuanya. Ya. Beda kalau tak ada maknanya, itu tidak ada maknanya. Kata-kata tidak ada maknanya, ya. Berarti bukan termasuk mufid. Gitu. Mufrad itu dilafalkan satu kali. Kalau saya mengatakan masjidun, ya sudah satu kali toh, itu namanya kata. Tapi kalau saya mengatakan 3 kali, masjidun, 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 tiga, itu tidak lagi bisa dikatakan kata atau kalimat. Oke? Lanjut. Kata atau kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu adalah kata kerja, dan harfun itu adalah huruf. Ya, ada 3 ini. Kita bahas satu persatu. Isim itu adalah kalimat yang punya arti sendiri dan tidak bersamaan dengan waktu atau zaman. Atau lebih pendek kata dikatakan yang namanya isim itu adalah kata benda. Ya. Ketika saya mengatakan kursiyun, kursi, maka di situ tidak ada unsur waktu sama sekali. Masjidun, ya, ketika saya mengucapkan masjidun, maka di situ tidak mengandung arti waktu atau makna atau zaman sama sekali. Masjid ya masjid. Ya. As-shaimu, orang yang berpuasa, itu tidak bersamaan, tidak mengandung unsur waktu atau zaman. Itulah yang namanya isim. Coba kita bedakan dengan fi'il. Nah, kalau fi'il itu adalah kalimat yang mempunyai arti sama dengan isim tadi, kalimat yang punya arti. Tapi kalau fi'il itu bersamaan dengan waktu atau zaman. Biasa dikatakan fi'il itu adalah kata kerja. Coba kita lihat di sini, ya. Saya kasih contoh 2. Ada soma yasumu. Ya. Soma yasumu. Kalau kita belajar ilmu shorof, di situ ada tasrifan, tasrif istilahi. Soma yasumu soman wa masoman fa wa shaimun wa dzaka masumun sum la tasum masomun masomun mis wanun. Nah, masomun ini adalah fi'il madhi. Yasumu ini adalah fi'il mudhari', ya. Kalau soma itu artinya berpuasa, karena fi'il madhi, maka berpuasanya itu mengandung waktu. Kapan waktunya? Waktu yang sudah terlampaui. Ya, waktu yang sudah terlampaui. Jadi kalau saya mengucapkan soma, berpuasa, maka puasanya itu sudah dilakukan. Beda kalau saya mengucapkan yasumu, sama-sama artinya berpuasa, tapi di situ mengandung unsur waktu sekarang atau yang akan datang, ya. Harus tahu bedanya, ya. Kalau saya mengucapkan qara'tu, saya membaca, berarti sudah membaca. Kalau aqra'u, saya sedang membaca. Ya, itu ya. Bisa dipahami ya. Kalau soma itu sudah berpuasa, yasumu sedang atau akan berpuasa.
Kalau dalam bahasa Inggris soma fi'il madhi itu adalah past tense, ya. Kalau fi'il mudhari itu bisa continuous tense atau future tense, ya itu. Contoh lagi sajadah, sajadah, sudah sujud. Ini fi'il madhi. Kalau saya mengatakan sajadtu, saya sujud, maka berarti sudah dilakukan. Kalau saya mengatakan yasjudu zaidun, namanya gitu. Yasjudu zaidun, zaid sujud, pakai kata-kata yasjudu, maka zaidun sujudnya itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, makanya dinamakan fi'il itu bersamaan dengan zaman dan waktu. Beda mengucapkan masjidun, di situ tidak ada unsur waktu sama sekali, ya. Kursiyun, kursi, tidak ada unsur waktu sama sekali, ya. Kursi kapan atau kursi kemarin atau kursi saya, tidak ada. Nah, itu bedanya. Kalau isim itu mempunyai arti sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman atau waktu. Kalau fi'il itu mempunyai arti sendiri dan bersamaan dengan zaman atau waktu. Kita lanjut. Haruf sekarang yang terakhir, ya. Huruf itu, ya huruf, ya, kalimat yang tidak mempunyai arti sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Huruf itu selamanya harus nemplek dengan kalimat lain, ya. Tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dan tidak ada mempunyai arti, tidak mempunyai arti apapun tanpa dia harus bertemu atau dikumpulkan dengan kalimat yang lain. Seperti contoh ala, di atas. Ketika saya mengatakan di atas ala, maka ala itu tidak ada fungsinya sama sekali, tidak ada maknanya sama sekali kalau tidak digabung dengan kalimat lain. Contohnya alal kafirin, di atas orang-orang yang kafir. Atau wah juga itu dan itu tidak akan ada maknanya apa-apa kalau tidak dikumpulkan atau tidak digabung dengan kata-kata yang lain, ya. Zaidun wa amrun, ya. Zaidun dan amr, itu wah. Bi, ya, dengan. An dari, min dari, fi di dalam. Ini contoh-contoh dari huruf jar, ya. Masih banyak lagi. Ada huruf athof, wawu ini huruf athof, ya. Wawu itu wa itu kadang bisa menjadi huruf athof. Ada juga wa itu adalah menjadi huruf qasam, huruf yang dipakai untuk sumpah. Wallahi, demi Allah, gitu, ya. Jadi huruf sekali lagi adalah kalimat yang tidak mempunyai arti apa-apa, ya, tanpa bertemu atau dikumpulkan dengan kalimat yang lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Ada istilah lagi yaitu qaul, wal qaulu lafdun qad afada mutlaqah, ya. Qaul adalah lafaz atau ungkapan yang punya arti baik tersusun dari beberapa kata atau tidak. Wal qaulu lafdun qad afada mutlaqah. Lafaz atau ungkapan yang punya arti baik tersusun atau tidak, sendiri atau tidak, ya, itu dinamakan qaul. Saya mengucapkan masjidun, itu qaul. Ja'a zaidun, qaul juga, ya. In qoma zaidun, ketika zaidun berdiri juga qaul, karena adalah artinya. In, jika, qoma berdiri, zaidun zaid, ya. Ada artinya, maka dinamakan qaul. Sedangkan al-kalim itu adalah kumpulan dari 3 kata atau lebih, baik memberikan kefahaman ataupun tidak. Seperti contoh nasara zaidun amron, zaid, ya, itu zaid, nasara zaidun amron, zaid menolong Amr. Ini memberikan kefahaman terhadap yang mendengar.
saya mengucapkan Nasara Zaidun Amron, maka Anda akan paham bahwasanya oh Zaid itu orang yang sudah menolong Amr. Nah, itu. Beda kalau yang di bawahnya itu Zaidun, Zaidun, Zaidun. Kalau saya mengucapkan Zaidun, 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 Zaid satu dengan Zaid yang kedua, Zaid kedua dengan Zaid yang ketiga, tidak ada apa ya? Tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada faedahnya apa-apa, ya. Kalau meskipun seperti itu, tetap gabungan dari 3 kata atau lebih tetap dinamakan kalim. Ya. Jadi gini, ini kesimpulannya itu, ya, kalam, ya, kalimat, ya, kalim itu pasti qaul. Seperti ini. Kalam itu pasti qaul, kalimat itu pasti qaul, kalim pasti qaul, tidak sebaliknya. Jadi qaul itu bukan tidak mesti kalam, qaul tidak mesti kalimat, dan qaul tidak mesti kalim. Seperti itu. Nah, demikian tadi sedikit tentang pemahaman tentang istilah-istilah kalam, kalimat, kalim, ya, yang bisa kita pahami bersama. Semoga mempunyai manfaat untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, menambah wawasan tentang ilmu nahwu, dan kita akan kembali bertemu di dalam sesi berikutnya, yaitu tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda huruf. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.